Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Event UFC 315 telah usai, di mana event ini menentukan nasib pertarungan terbesar tahun ini, yaitu antara Islam Makhachev dan Ilia Topuria. Bahkan menentukan 3 divisi sekaligus, yaitu kelas lightweight, kelas welterweight itu sendiri, dan kelas middleweight. Di kelas lightweight, sudah dipastikan Ilia Topuria akan bertahan di kelas lightweight, entah itu harus melawan contender atau melawan sang juara. Sedangkan di kelas welterweight akan hadir sang pound for pound UFC untuk menantang sang juara baru jika Jack Della Maddalena menang. Dan sedangkan di kelas middleweight, kabarnya Belal Muhammad pun punya impian untuk bisa bertarung di kelas middleweight. Dan Belal pun yakin Khamzat Chimaev pasti menjadi juara di kelas middleweight. Dan Belal Muhammad berharap bisa melawan Khamzat Chimaev yang sudah menjadi juara. Dan Belal Muhammad pun mengaku tidak ada masalah pribadi dengan Khamzat Chimaev. Belal menantang Khamzat Chimaev semata-mata Belal bisa menjadi bagian dari sejarah, karena suatu kehormatan bagi Belal bisa melawan fighter sehebat Khamzat Chimaev. Nah, kembali lagi soal UFC 315. Belal Muhammad berjanji tidak akan melakukan takedown sama sekali dan beradu striking dengan Jack Della Maddalena. Dan mungkin orang mengira Belal Muhammad hanya jago soal grappling, namun kenyataannya Belal mampu menghabisi Sean Brady yang sebelumnya undefeated. Belal menang via knockout yang bahkan dari hasil adu striking atau stand up fight. Nah, Jack Della Maddalena diakui punya striking yang mematikan. Hanya saja masih dipertanyakan soal grapplingnya Jack Della Maddalena. Walaupun memang ada video di mana Jack Della Maddalena mampu mengunci Craig Jones, tapi sebenarnya adalah hal biasa dalam training, di mana Dustin Poirier juga bisa mengunci manusia terkuat di bumi, yaitu Brian Shaw. Nah, beberapa tahun belakangan ini, kekuasaan Brazilian Jiu-Jitsu lumayan memudar, sedangkan gulat makin berjaya. Dan sering terjadi pegulat menang melawan ahli Brazilian Jiu-Jitsu. Kenapa? Karena memang ahli Brazilian Jiu-Jitsu bisa mengunci dan menyelesaikan pertarungan. Tapi masalahnya, apakah bisa semudah itu mengunci pegulat elit? Seperti halnya Charles Oliveira melawan Michael Chandler. Walaupun Charles Oliveira menang versus Michael Chandler, tapi Charles Oliveira tidak bisa mengunci Michael Chandler. Begitu juga ketika Charles Oliveira melawan Arman Tsarukyan. Charles Oliveira tidak bisa semudah itu mengunci Arman Tsarukyan, apalagi fighter sekaliber Belal Muhammad yang sangat amat sulit dikontrol. Dan jika Jack Della Maddalena akan mengandalkan Brazilian Jiu-Jitsunya, maka kita sudah mendapatkan gambaran akan pertarungannya Belal Muhammad melawan Gilbert Burns, di mana Belal Muhammad pun mampu mengalahkan Gilbert Burns tanpa harus melakukan takedown sama sekali dan tanpa mengontrol Gilbert Burns sama sekali. Begitu juga ketika Belal Muhammad melawan Sean Brady pun tanpa takedown dan tanpa control time. Pertarungan yang sangat krusial ini berlangsung di Montreal, Kanada, di mana membuat para fans UFC lama bernostalgia akan kejayaan Georges St. Pierre. Tentu sebelum pertarungan ada sesi penimbangan berat badan, di mana baik Belal Muhammad maupun Jack Della Maddalena berhasil memenuhi kewajiban berat maksimal kelas welterweight, yaitu keduanya sama-sama berdiri dengan berat 170 pound. Namun lagi dan lagi Belal Muhammad mengalami hal yang sangat lucu, di mana sang komisaris tidak tahu nama Belal Muhammad sampai perlu harus menanyakan siapa nama Anda. Padahal Belal itu sudah juara di UFC, dan Belal itu lahir saja di Chicago, Amerika Serikat, dan besar pun di Amerika Serikat. Kok bisa-bisanya banyak orang yang gak kenal Belal Muhammad? Ya mungkin itu sebabnya juga Belal beri julukan dirinya Remember the Name, karena saking seringnya orang lupa namanya. Saat sesi weigh-in, Ian Garry pun yang hadir sebagai cadangan berhasil dalam sesi penimbangan berat badan. Di konferensi pers, Belal berkata, "Saya sudah tidak sabar. Saya sudah menunggu kesempatan untuk mempertahankan gelar pertama saya. Dan akhirnya tibalah saatnya. Kita tinggal beberapa hari lagi, dan Anda akan segera menyaksikan penampilan MMA terhebat yang pernah Anda lihat dalam hidup Anda." Karena Belal berjanji akan full adu striking, bahkan yakin mampu meng-KO Jack Della Maddalena. Dan Belal berjanji akan menjadi faktor yang sangat menghibur di UFC. Dan Belal pun berkata di sesi konferensi pers, dia akan membutuhkan wasit untuk menarikku menjauh darinya. Itulah yang harus dia selamatkan. Sebenarnya ucapan Belal ini agak diragukan karena secara finish rate hanya 20% finish, tapi itu hanya statistik secara menyeluruh.
Karena kita sebagai fans UFC tahu, dalam beberapa kasus statistik itu tidak berlaku. Seperti halnya dulu sebelum Ilia Topuria masuk UFC, Ilia Topuria tidak pernah menang via knockout kecuali hanya 1 kali, dan selalu pasti menang via submisi, yaitu dengan 7 kemenangan submisi dan hanya 1 kali menang via knockout. Tapi setelah masuk UFC, Ilia Topuria berubah 180 derajat, yaitu menjadi 5 kali menang via knockout dan hanya 1 kali menang via submisi. Sedangkan Jack Della Maddalena tidak terlalu banyak ucapan yang akan menjadi sorotan, karena Jack Della Maddalena dikenal sebagai fighter yang sangat pendiam. Hal itu disampaikan oleh pelatihnya Jack Della Maddalena sendiri. Nah, setelah membahas latar belakang pertarungan, sesi penimbangan berat badan, dan konversi pers, kita lanjut bahas pertarungannya. Di dalam pertarungan rupanya semuanya jauh dari prediksi siapapun, karena hanya sedikit yang berpikir bahwa Jack Della Maddalena akan menang melawan seorang Belal Muhammad. Dan di ronde pertama, Jack Della Maddalena langsung mengendalikan pertarungan. Pertarungan benar-benar full adu striking. Tapi menyadari Belal kalah dominasi, maka di detik-detik terakhir ronde pertama, Belal mencoba melakukan takedown. Namun rupanya jangankan Belal bisa men-takedown Jack, memegang pinggang Jack pun tidak sanggup. Ronde ini jelas milik Jack. Di ronde kedua, pertarungan mulai agak seimbang karena Belal mulai banyak melakukan percobaan takedown, bahkan hingga 3 kali. Tapi hebatnya Jack Della Maddalena dan bahkan jauh berbeda dan berkembang dibandingkan pertarungannya saat melawan Gilbert Burns. Karena pada saat itu Jack Della Maddalena di takedown hingga 7 kali. Tapi kali ini pegulat seperti Belal saja tidak bisa men-takedown sama sekali. Jack berlari dengan sangat mulus bagaikan belut yang nggak bisa ditangkap. Dan secara signifikan strike, Jack masih unggul jauh, yaitu 21-30. Di ronde ketiga, Belal mulai bangkit, di mana Belal mulai sering melakukan tekanan, dan Belal cenderung lebih rapih soal combo strike-nya. Kombinasi Belal semakin membaik, dan alhasil, secara signifikan strike, Belal hampir seimbang dengan Jack, yaitu 32-34 serangan. Di ronde keempat, pertarungan semakin seru, di mana Jack bergerak dengan disiplin tinju. Jack sangat mengandalkan head movement yang begitu sangat mulus, karena terlalu banyak serangan Belal yang miss di sini. Tapi akhirnya Belal mampu men-takedown Jack. Tapi akhirnya juga kita tahu akan kemampuan grapplingnya Jack Della Maddalena, seperti layaknya prime-nya Adesanya. Walaupun bisa di takedown, tapi sangat sulit dikontrol. Bahkan Jack mampu membalikkan keadaan dengan mampu mengontrol Belal Muhammad. Dan Belal masih saja kalah adu striking hingga wajah Belal semakin hancur lebur. Di ronde kelima, Jack terlihat semakin berambisi karena ini kesempatan terakhirnya. Tapi keduanya juga sebenarnya semakin berambisi. Karena saking berambisinya mereka, kedua fighter tidak pernah melakukan toss sama sekali di tiap awal rondenya, bahkan sampai Jack mendapatkan sabuk juara. Di ronde ini, walaupun Jack di takedown 2 kali, tapi lagi dan lagi Jack seperti belut, sangat sulit dikontrol. Dan secara signifikan strike, Jack makin brutal dan rapi. Dan gua paling suka dengan combo strike-nya Jack yang dikombinasi dengan head movement yang sangat mulus. Dan di pertarungan ini kita pun akhirnya tahu bahwa sebenarnya Belal tidak terlalu punya banyak power, karena padahal 90% serangan Belal menyerang kepala Jack Della Maddalena, sedangkan serangan Jack yang menyerang kepala Belal hanya 60%. Tapi wajah Belal sangat hancur lebur. Bahkan Jack hampir membuat Belal KO. Hanya saja sepertinya Jack tidak mau gegabah sama sekali dan lebih baik menang poin. Dan akhirnya Bruce Buffer mengucapkan apa yang diinginkan Islam Makhachev, yaitu NU, yang mana itu artinya Jack Della Maddalena adalah juara baru yang tak terbantahkan di kelas welterweight. Nah, itulah rekap singkat UFC 315. Rekap pertarungan mana lagi yang teman-teman nantikan? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.